Kampus sering disebut sebagai miniatur negara. Disinilah beragam isi kepala dan keyakinan bertemu. Namun, apakah toleransi di kalangan anak muda benar-benar hidup atau hanya slogan semata? Untuk mengetahui bagaimana semangat toleransi ini dijaga di akar rumput, saat ini saya sudah bersama salah satu aktivis IPPNU di kampus UIN Zaizu. Selamat sore Rekanita Anjali. Ya, selamat sore. Nah, Rekanita Anjali ini kan sebagai aktivis pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, gimana sih caranya Rekanita meyakinkan anak generasi zaman now supaya tidak gampang tergerus paham radikal yang kaku? Ini langsung jawab aja ya. Menurut saya sendiri, karena saya selaku pelajar IPPNU, terkait tentang fenomena zaman now yang dimana agar tidak terjerumus oleh paham radikal, yaitu mengambil pedoman Ahlussunnah wal Jamaah. Karena IPPNU itu kan mengikuti anut Ahlussunnah wal Jamaah yang dimana memiliki 4 pilar yang ada tawasud, tawazun, tasamus sama ta'adil itu. Jadi empat itu harus diterapkan oleh pelajar IPPN. Nah, Rekanita ini kan sebagai pelajar Nahdlatul Ulama, gimana kalau misalkan di lapangan ini ada gesekan soal agama antar pelajar, cara IPPNU masuk ke dalamnya dan menengahinya itu bagaimana? Kembali lagi ke prinsip tadi, yaitu kita ya, saya sendiri sebagai pelajar Nahdlatul Ulama itu ketika ada antar pelajar itu memiliki perbedaan pendapat itu ya, atau perbedaan prinsip, itu kita mengambil dari sifat yang tasam. Tasam itu artinya toleransi, yang dimana emang setiap agama itu memiliki banyak ormas dan setiap ormasnya itu memiliki pedoman dan prinsipnya masing-masing. Contohnya saja seperti saya di Nahdlatul Ulama tersendiri itu memiliki amaliyah seperti ziarah, kemudian sholawatan seperti itu. Akan tetapi di ormas yang lain, contohnya Muhammadiyah ya, itu tidak melakukan seperti itu. Itu tidak apa-apa. Bukan berarti saya harus bilang ke Muhammadiyah, kamu harus ikut saya, harus ziarah seperti itu, tidak. Karena mereka punya pedomannya masing-masing seperti itu. Kalau misalnya kita mengekahkan mereka untuk ikut kepada kita, itu namanya fanatik. Fanatik itu bisa masuk pada radikalisme. Maka dari itu kita jangan menyalahkan perbedaan dalam berpendapat ataupun perbedaan dalam prinsip, karena setiap masing-masing memiliki prinsipnya, memiliki pedomannya, selagi tidak menyalahi syariat atau Al-Quran ataupun hadis seperti itu, memiliki dalilnya masing-masing seperti itu. Oke, berarti langkah yang harus diambil itu harus tetap toleransi ya? Ya, benar sekali. Baik, terima kasih ya. Rekanita. Nilai-nilai moderasi yang diperjuangkan lewat organisasi tersebut ternyata menemukan ujian sekaligus pembuktiannya dalam pergaulan kampus sehari-hari. Nah, untuk melihat potret nyatanya, saat ini saya sedang bersama salah satu mahasiswa kampus swasta yang punya pengalaman menarik dalam pertemanan lintas agama. Selamat sore Mas Angga. Selamat sore Kak Zidna. Nah, Mas Angga ini kan punya temen yang beda-beda agama ya. Kira-kira sehari-harinya itu canggung atau ada batasan tertentu kalau lagi nongkrong gitu? Jujur kalau rasa canggung aku nggak ada ya, karena kita malah enjoy karena punya teman lintas agama gitu. Paling kalau soal batasan pasti ada, paling batasnya cuma soal ngingetin waktu ibadah, karena kan waktu ibadah kita pasti beda-beda. Terus soal makanan halal atau non halal waktu lagi cari makan, selebihnya kita mah enjoy. Iya, oke. Nah, terus ini kan kalian beda agama ya, kira-kira pernah nggak sih kalian debat tentang keyakinannya masing-masing yang bikin suasananya itu sampai panas banget gitu? Kalau debat sampai panas nggak pernah sih. Kalau debat tipis pernah, tapi balik lagi kita punya prinsip bahwa setuju nggak setuju, kita sepakat lah hal itu, dan juga kita lebih lebih mementingkan pertemanan daripada debat yang nggak ada ujungnya gitu. Oh iya, berarti salah satu strateginya biar kalian tetap berteman itu ya mengakui kalau misalkan saling toleransi. Iya, oke. Terima kasih Mas Angga. Sama-sama Kak Zidna. Moderasi beragama ternyata sesederhana saling menghargai saat jam makan siang dan juga saling menjaga saat waktu beribadah. Ketika organisasi menanamkan nilai dan individu mempraktikannya, disitulah letak kedamaian. Saya Zidna Hidayatul Barakah dari Purwokerto, Banyumas melaporkan.